Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia adalah norma-norma, sistem, nilai, dan moral yang merupakan aturan tentang apa yang harus atau perlu dilakukan, tidak boleh dilakukan, dan tidak dianjurkan untuk dilakukan, atau ditugaskan dalam bentuk ucapan atau tindakan atau perilaku oleh setiap pemangku profesional layanan bimbingan dan konseling dalam menjalankan tugas profesi dan dalam kehidupan bermasyarakat dalam rangkaian budaya Indonesia. Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia adalah pedoman moral bagi anggota Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau APKIN dalam memberikan layanan pada konseling. Ini adalah dasar moral dan panduan perilaku profesional yang dipegang tinggi oleh anggota APKIN di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Kode etik ini mengatur tindakan konselor atau guru bimbingan dan konseling di berbagai sektor serta memandu interaksi mereka dengan mitra kerja, konseling, dan masyarakat umum. Sekian pemaparan dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Syifa Mardiana. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan materi mengenai landasan legal. Nah, landasan legal ini merupakan pedoman atau acuan yang diterapkan dalam kode etik. Nah, landasan kode etik ini berpacu atau berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian berlandaskan juga pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian berlandaskan juga pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi undang-undang. Nah, ketiga undang-undang tersebut merupakan landasan atau acuan atau pedoman yang legal terhadap kode etik dalam profesi bimbingan dan konseling. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nama saya Raudhatul Najwa. Di sini saya akan menjelaskan penerapan kode etik profesi BK. Penerapan kode etik profesi bimbingan dan konseling adalah suatu upaya untuk memastikan bahwa praktik konseling dilakukan dengan integritas, rasa tanggung jawab, dan menghormati klien. Dalam penerapan kode etik bimbingan dan konseling, permasalahan dapat muncul karena berbagai faktor. Kode etik biasanya berisi pedoman dan aturan-aturan yang harus dilakukan oleh para profesional bimbingan dan konseling untuk memastikan praktik-praktik mereka bersifat dan mendukung kesejahteraan klien. Beberapa permasalahan umum dalam penerapan kode etik bimbingan dan konseling meliputi konflik nilai dan etika, di mana situasi ini dapat menciptakan dilema etika yang memerlukan pertimbangan hati-hati. Konselor juga harus menavigasi dengan bijak, mempertimbangkan dampak terhadap klien dan kepatuhan terhadap norma profesi. Pengelolaan konflik ini membutuhkan refleksi mendalam terhadap prinsip-prinsip etika, di mana ini memastikan bahwa keputusan yang diambil mendukung kesejahteraan klien dan mewakili standar tinggi profesionalisme dalam bidang bimbingan dan konseling. Kemudian ada keterbatasan sumber daya, di mana konselor sering dihadapkan pada tekanan untuk menyediakan bimbingan optimal dengan sumber daya terbatas, di mana ini menghambat kemampuan mereka untuk memenuhi semua kebutuhan klien. Kurangnya dana untuk pelatihan dan pengembangan profesional juga dapat mengurangi kemampuan konselor untuk tetap terkini dengan perkembangan terbaru dalam bidangnya. Ini mengakibatkan tantangan dalam menjaga standar etika dan kualitas layanan sejalan dengan perkembangan dinamis dalam bimbingan konseling. Yang terakhir ada kerahasiaan dan privasi, di mana konselor diwajibkan untuk menjaga informasi pribadi klien dengan cermat. Ini melibatkan segala hal yang dibagikan selama sesi. Tantangannya muncul ketika diperlukan pelanggaran terbatas terhadap kerahasiaan, seperti ancaman terhadap kehidupan, menyeimbangkan antara melindungi privasi klien dan tanggung jawab. Etika merupakan keterampilan utama, memastikan bahwa klien merasa aman dan terhormat sambil memastikan intervensi yang tepat pada saat yang kritis. Ditegaskan secara eksplisit dan implisit bahwa seorang konselor harus selalu bertindak berdasarkan pertimbangan yang menjadi hal yang sangat urgent bagi konselor untuk memahami posisinya dalam
dalam kerangka profesinya dan legalitas segala bentuk perilaku, di mana hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa selama perjalanan konselor, ia akan menghadapi situasi yang tidak hanya mempengaruhi klien, tetapi juga mempengaruhi dirinya. Ada beberapa hal yang tidak hanya berhubungan dengan hubungan antara klien dan penasihat, tetapi ini juga berhubungan dengan dunia hukum, di mana konselor harus bisa mempertimbangkan berbagai pertimbangan etis, termasuk melindungi komunikasi rahasia dan menghormati privasi serta hak istimewa. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Seniulan akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu implikasi, yang dimana implikasi ini kode etik profesi bimbingan dan konseling menjadi pedoman bagi para praktisi di bidang ini untuk menjalankan tugas mereka dengan integritas dan tanggung jawab. Implikasi dari pengertian kode etik ini sangat penting dalam membentuk praktik profesi yang bermoral dan bermanfaat bagi klien. Yang pertama, pengertian kode etik profesi BK menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia. Implikasinya, praktisi BK harus menjaga kerahasiaan informasi klien dan melibatkan klien dalam proses pengambilan keputusan terkait layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, kode etik menegaskan bahwa pentingnya menciptakan hubungan profesional dan etis antara praktisi dan klien. Implikasinya yaitu praktisi harus menghindari konflik kepentingan dan memprioritaskan kepentingan klien. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Lola Febiola. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kode etika mencangkup komitmen terhadap kompetensi profesional. Implikasinya, praktisi harus terus meningkatkan dan mengembangkan keterampilan mereka. Terakhir, kode etika mencangkup kewajiban untuk memahami dan menghormati nilai-nilai budaya klien. Implikasinya, praktisi bimbingan dan konseling harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang konteks budaya klien untuk memberikan layanan yang efektif. Secara keseluruhan, kode etika profesi bimbingan dan konseling menciptakan landasan moral yang krusial bagi praktisi dan menjalankan tugas mereka. Nah, implikasinya dari pengertian kode etika ini mencangkup perlindungan hak klien, hubungan profesional yang etis, kompetensi yang terus-menerus ditingkatkan, penghargaan terhadap keberagaman dan pemahaman terhadap nilai-nilai budaya klien. Dalam menjaga keseimbangan antara prinsip etis dan realitas praktik, praktisi bimbingan dan konseling dapat memperkuat integritas profesi mereka sambil terus meningkatkan kesadaran terhadap isu-isu etis yang berkembang. Baik, selanjutnya penerapan kode etik profesi bimbingan dan konseling adalah suatu upaya untuk memastikan bahwa praktik konseling dilakukan dengan integritas, rasa tanggung jawab, dan menghormati hak klien. Baik, sekian materi dari kelompok